dahar we gitu. Pas besoknya nisfu Sya'ban, baru tuh pas hari nisfu Sya'ban tiba-tiba puasa, makruh justru. Nah sekarang siapa saja yang mendapatkan kewajiban syariat atau beban syariat, taklif syariat tentang qadha dan fidyah. Yang pertama, anak kecil yang belum balik itu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Anak kecil yang belum mencapai masa baligh itu tidak wajib qadha dan tidak wajib, maka fadilah dan pahalanya selain anak itu mendapatkannya sebagai tabungan, juga akan diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang yang gila dengan disengaja. Kalau gila disengaja karena dia ngejodotin kepalanya ke tembok ataupun meminum obat-obatan yang membuat dia gila jadi sakalor, maka wajib dia mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Kalau disengaja ya, kalau disengaja gilanya. Sedangkan kalau tidak disengaja, ya tidak wajib mengqadha puasa dan tidak pula wajib mengeluarkan fidyah. Nah kalau mau bebas, jadilah orang gila. Jadi nanti orang gila pada saat dia sadar, contoh dia sudah akil baligh, umur 20 tahun. Untung saya sudah lewat. Ada nggak yang umur 20 tahun siap-siap? Nah, kemudian dia gila dalam 1 tahun itu, terlebih pas Ramadannya, sampai tidak puasa sama sekali. Lalu tahun depannya dia sembuh, atau setelah lewat Ramadan dia sembuh, maka tidak wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah kalau gilanya itu memang bawaan, entah bawaan orok ya, bawaan jiwanya saja gitu, karena memang secara alami, bukan karena dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Nah itu tidak perlu mengqadha puasanya dan tidak perlu mengeluarkan fidyah kalau tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, makan buah kecubung, tahu kecubung? Kayak terong bentuknya tapi ada duri-duri halusnya, kayak rambutan duri-duri halusnya tuh luarnya, kecubung. Saya nggak pernah makan itu, tapi saya pernah melihat efek orang yang memakan itu. Jadi cek Sunda mah diparab ku baturna, diajak ngaredok, ayo ngaredok cenah. Ternyata dikasih irisan itu, pas bagian dia akhirnya maboknya seminggu. Nggak karuan dia kalau ngelihat air aja ngeyembeng. Apa mengeyembeng itu? Tergenang. Kalau melihat air tergenang aja langsung buka pakaian, renang katanya. Padahal mah cuma air sedikit gitu ya. Nah itu efeknya sangat bahaya. Tapi biji kecubung itu bagus untuk kalau sudah di roaster gitu kan, atau dikeringkan, dibuat pakan burung. Nah ya, tapi buat bapak-bapak yang punya istri yang memang sudah gacor, nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai biji kecubung kalau istrinya sudah gacor. Tahu gacor nggak? Kayak burung tuh mau berkicau gitu ya, tapi rata-rata gitu. Yang enggak, yang ada ya ada begitu. Entah itu memang bawaan orok atau memang karena salah gaul gitu kan, banyak hal. Lalu kategori berikutnya adalah orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Kalau tadi yang gilanya disengaja, dia wajib mengqadha puasanya tapi tidak wajib fidyah. Nah, berikutnya kategori orang yang sakit yang ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqadha puasanya ketika dia sembuh
dan tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib mengeluarkan fidyah. Jadi tunggu pada saat sembuh. Kalau diprediksi akan sembuh, pada saat sembuh itu dia wajib mengqadha puasanya. Kemudian kategori berikutnya, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Contoh dulu almarhum Sultan Kasepuhan, Sultan Arif, itu ususnya itu udah dipotong-potong, ya, operasi dipotong usus, sambung pakai selang begitu, bukan selang buat nyuci mobil, bukan, selang khusus, ya. Jadi karena ada penyakit, sakit sampai mungkin kanker usus mungkin, sehingga makan pun harus di blender. Jadi makanan itu harus lembut, harus di blender. Jadi minumnya jus aja gitu, bubur kayak gitu. Dan tidak bisa puasa. Kalau yang tidak bisa puasa seperti ini, karena keadaan kesehatannya tidak memungkinkan dia bisa berpuasa dan tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib mengqadha puasa, tidak wajib, ya, tapi wajib mengeluarkan fidyah. Nah, nanti besaran fidyah sama, ya, 1 mud setiap hari dari setiap hari di bulan Ramadan yang tidak berpuasa. 1 mud itu kurang dari 1 liter, kurang sedikit, 1 liter kurang sedikit. Tapi alangkah lebih baiknya kita lebihkan menjadi 1 liter, itu lebih baik. Dan fidyah itu khusus diberikan kepada orang miskin, lebih-lebih orang fakir. Nggak boleh fidyah diberikan kepada asnaf zakat selain fakir miskin. Ini penting. Halo panitia, biasa pengumpul zakat nih, penting nih, pisahkan antara zakat fitri dengan fidyah, pisahkan. Membagikan zakat fitri ada 8 asnaf yang boleh menerimanya, tapi kalau fidyah itu hanya kepada orang miskin, lebih-lebih fakir, ya. Jadi nggak boleh fidyah diberikan kepada mu'allaf, nggak boleh. Diberikan kepada gharimin, nggak boleh. Fidyah khusus untuk orang miskin atau lebih bawah lagi kategorinya, yakni orang fakir. Jadi orang fakir itu lebih susah dibandingkan orang miskin. Dan panitia ini harus selektif, jangan asal saja. Kadang juga kalau di kampung-kampung atau di daerah tertentu, ketika panitia dari perumahan contoh mendapatkan data dari kadus kah atau dari RT kah, ternyata tidak survei, itu ada yang nakal. Keluarganya yang berkecukupan juga, yang tidak masuk kategori asnaf zakat, dimasukkan ke data tersebut, ke list data. Nah, orang yang seperti itu dosa. Cobalah para panitia penyalur zakat ini jangan hanya ingin simpelnya, coba terjun ke lapangan, survei mana saja yang sekiranya berhak dengan tepat untuk menerima zakat ataupun fidyah. Dari sekarang jauh-jauh waktu, ya, survei. Ketika dapat list orang yang berhak mendapatkan zakat atau fidyah, survei, timnya turun. Kemudian tadi orang yang tidak ada harapan sembuh dari sakitnya tidak wajib puasa, tapi wajib membayar fidyah. Setiap hari yang ia tidak puasa, maka wajib mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu kira-kira kurang dari 1 liter, tapi lebih baik kita jangkepkan menjadi 1 liter. Kita lebihkan sedikit. Kategori berikutnya adalah orang yang sangat tua dan lemah. Ini kayaknya efek minum obat, ya, obat flu dan batuk. Jadi kadang kalau pas minumnya ba'da maghrib,
pas taraweh itu sajadah saya seperti gelosor-gelosor ini. Ini dari kemarin juga, kalau ini udah 2 hari nih. Ketika baca kitab ini kenapa goyang-goyang kitab ini gitu, tulisannya. Jadi kadang suka aduh ampun dah. Berikutnya tadi, orang yang sangat tua dan lemah, yang tidak mampu untuk berpuasa, yang sudah tua renta, sudah pikun, sudah lemah itu. Maka mereka tidak wajib mengqadha puasa, namun wajib mengeluarkan fidyah. 1 hari yang ia tidak puasa dengan 1 mud, atau bisa lebih, yakni dengan 1 liter per harinya. Berikutnya kategori orang yang bepergian atau musafir. Jadi musafir itu bukan orang yang minta-minta. Safaro yusafiru, gitu kan. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan seperti apa? Perjalanan yang mencapai masafatul qasri minimalnya. Berarti minimalnya mencapai 82 km. Minimal tuh. Kemudian juga perjalanannya perjalanan yang mubah, yang boleh, bukan perjalanan yang makruh terlebih yang haram. Contoh perjalanan yang makruh, jenengan mau berangkat ke Kudus, kan lebih dari 82 km, tapi mau ngapain? Rek meuli udud sabal ya. Padis masih ngudud Padis. Contoh Padis, ayo ke Kudus ajak Mas Oji, tahu tempatnya, berangkat gitu kan. Kemudian di pertengahan jalan, kita kan musafir, boleh nggak puasa gitu kan. Musafirnya untuk apa? Rek meuli udud sabal di situ murah cina gitu di Kudus mah. Ketika sengaja membatalkannya dalam kondisi safar yang tidak mubah, makruh lah setidaknya, itu menjadi dosa. Berbeda dengan orang yang musafir, seorang musafir yang safar, safarnya safar yang mubah, apalagi yang sunnah, ziarah sunnah, kemudian mau ngaji apalagi ya, wajib jelas, atau silaturahim, itu hal-hal yang baik. Atau yang mubah, kita memang ingin pergi ke sebuah daerah untuk membeli kelapa, contoh mubah kan. Kita ke Kudusnya beli kelapa, barangkali di sana masih murah. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan dagang, kita bawa ke Karawang, kita dagangkan, itu kan mubah, boleh tuh. Tidak puasa karena mungkin lelah, tapi wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Jadi wajib qadha puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Bagaimana kalau perjalanannya tidak mencapai masafatul qasri, tidak sampai minimal 82 km? Maka jika tidak dalam kondisi darurah, itu haram berbukanya, dosa. Tapi dalam kondisi darurah beda lagi, lain hal ya. Sah-sah saja, yang terpenting nanti mengqadha puasanya tanpa harus membayar fidyah. Kategori berikutnya adalah ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu yang hamil dan menyusui ini ada dibagi menjadi 3 kategori, terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, wanita yang khawatir akan dirinya sendiri karena lemah dirinya kalau berpuasa, tidak ada kekhawatiran kepada bayi. Sekali lagi, kategori yang pertama adalah wanita yang hamil ataupun memiliki anak yang masih disusui,
ketika wanita ini berbuka karena khawatir pada kondisi tubuhnya sendiri, tidak ada kekhawatiran kepada janin atau bayi, maka dia hanya wajib mengqadha puasanya tanpa fidyah. Sekali lagi saya ulang nih, kategori yang pertama, wanita yang hamil atau menyusui lalu ia berbuka puasa karena kelemahan dirinya atau khawatir pada kondisi tubuhnya saja, tanpa ada kekhawatiran pada si janin atau si bayi yang disusui, hanya wajib qadha tanpa fidyah. Kemudian kategori yang kedua, untuk ibu hamil atau menyusui, jika ia khawatir akan dirinya dan bayinya, jika ia khawatir akan dirinya dan bayinya, double, dirinya ya lemah, khawatir juga akhirnya kepada bayi. Kalau saya lemah, kalau lanjutkan puasa, khawatir si bayi yang ada di kandungan, si janin itu nanti abnormal, atau si anak yang sedang disusui ini nanti juga akan kekurangan nutrisi, akan bermasalah. Jadi double ya, khawatirnya tuh kekhawatirannya pada diri si ibu dengan si anak. Maka yang seperti ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ada ulama yang berijtihad atau menetapkan fatwa hanya wajib qadha tanpa fidyah. Ya, hanya wajib qadha tanpa fidyah. Tapi guru kami Syekh Ashmawi mentarjih dengan kategori-kategori usul fikih. Pendekatan usul fikih bahwasannya ditarjih, dipilih, dikemukakan yang paling ihtiyat, yakni wajib qadha plus fidyah. Kenapa ulama ada yang menyatakan cukup qadha tanpa fidyah? Karena ada kemungkinan tidak puasanya itu memang karena lemah fisiknya si ibu itu mendahului kekhawatiran daripada kepada janin ataupun pada anak yang disusui. Karena dirinya lemah, ada unsur dirinya lemah itu lebih dominan, atau dianggap bahwa sesuatu yang lebih dulu datang mengeliminir amrun kharij, hal yang lainnya, yakni keberadaan anak. Sedangkan kekhawatiran kepada fisik dirinya itu lebih diambil, lebih didahulukan, sehingga cukup qadha saja tanpa fidyah menurut sebagian pendapat. Tapi saya mendapatkan pelajaran dari Syekh Ashmawi bahwa ambil tarjih, ihtiyat dengan kehati-hatian, meskipun si ibu itu khawatir kepada dirinya yang lemah atas kelemahan dirinya, tapi dikarenakan ada amrun kharij, ada perkara lain yang muncul yang memiliki konsekuensi hukum, maka lebih baik qadha-nya tetap wajib dilaksanakan plus fidyahnya juga. Itu lebih hati-hati ya, karena ada unsur di luar kekhawatiran pada dirinya, yakni kepada janin. Jadi lebih baik qadha puasa plus fidyah bagi ibu yang khawatir pada kelemahan dirinya dan juga pada anak. Kategori yang ketiga untuk ibu hamil dan menyusui adalah wanita yang hanya khawatir kepada kesehatan janin atau bayi yang disusuinya. Padahal fisiknya si ibu aman-aman saja. Kuat untuk berpuasa, kuat. Tidak lemah, tidak bermasalah. Tapi si ibu khawatir kepada janinnya
atau kepada bayi yang sedang disusuinya. Khawatir kalau saya puasa nanti air susunya kering, begitu. Padahal air susunya kering bukan karena puasa, tapi karena suaminya ngendot terus. Akhirnya ada yang bertanya di sini, dan yang bertanya laki-laki nih saat ini. Ya, yang bertanya laki-laki nih saat ini yang lebih dulu dibandingkan perempuan. Kalau perempuan baru, yang tadi yang lebih dulu bertanya dalam benaknya laki-laki. Bagaimana hukumnya kami kaum pria meminum air susu istri? Ngaku, bener nggak? Ayo, hatinya ada yang bertanya. Malu ini mau senyum takut ketahuan. Itu, ya senyum aja udah nggak apa-apa lah. Ya, tutup pakai sendal. Oh, begitu. Bagaimana hukum suami yang netek nyusuk ke istrinya dan sampai terminum air susu istri? Begitu kan? Ada yang bertanya, betul ya? Hukumnya halal. Boleh. Asik katanya dalam hatinya, asik tuh. Aduh, ya. Untung dibahas nih, untung ngaji pagi ini. Jadi tahu konsekuensi hukumnya. Boleh suami ngempeng ke istri, boleh. Lalu gimana? Apakah jadi mahram? Wah, kata Pak Hadis di dalam hatinya. Itu. Terus gimana, jadi mahram apa enggak? Ya tidak. Karena untuk menjadi rodho'ah, menjadi anak suson itu ada syarat. Yang pertama, yang disusuinya itu belum mencapai genap 2 tahun hitungan hijriah kalendernya. Yang disusuinya ya, yang disusuinya itu belum melebihi, mohon maaf, belum lebih dari 2 tahun genap hitungan hijriah. Jadi kalau sudah 2 tahun tapi lebih 1 hari, kemudian di lebih 1 harinya itu, lebih 1 hari dari 2 tahun, kemudian disusui, baru disusui, maka tidak jadi anak suson. Kalau digenap kedua tahunnya umur si bayi tersebut menurut hitungan hijriah, jangan syamsiyah, jangan miladiyah, jangan masihiyah, tapi hitungannya hijriah atau qamariyah yang dipakai. Karena kalau qamariyah itu lebih pendek ya hitungannya. Kalau dijangkep umur 2 tahun itu masih bisa ada kemungkinan menjadi rodho'ah, menjadi anak susuan. Jadi mahram. Kalau sudah lebih, nah bagaimana dong dengan suami? Tinggal dilihat aja tanggal lahir dan tahun lahir suami. Apakah suaminya itu sudah lebih dari 2 tahun umurnya? Atau suaminya itu masih bayi umur 1,5 tahun? Kan gitu doang dong. Simple. Kemudian andaikan bayi itu belum melebihi 2 tahun hitungan hijriah umurnya. Ada syarat berikutnya. Apa? Bayi itu telah meminum air susu dari ibu susunya minimal 5 sedotan yang mengenyangkan. Setot, lep, setot, lep. Sampai kira-kira 5 kali. Kalau air susunya deras, kemudian sedotan si bayi itu seperti si misu gitu kan, sedotannya kenceng, sampai 5 kali sedotan yang bisa mengenyangkan menurut urf itu untuk menurut umumnya ya, kondisi bayi gitu. Bisa mengenyangkan tuh. Maka si anak itu menjadi rodho'ah, anak sepersusuan. Jadi mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Nah, pentingnya ngaji supaya tidak salah. Tulisannya sama, mim, ha, ro, mim. Tapi kalau nggak pakai harokat, itu bingung. Ya. Tapi kalau orang yang ngaji,
pasti paham. Lihat siyakul kalamnya, lihat runtutan kalimatnya. Ini membahas apa? Apakah membahas tentang ihram haji atau umroh, atau tentang masalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi kalau muhrim artinya orang yang sedang ihram, kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya. Istri itu sebetulnya ghair mahram, makanya boleh dinikahi, gitu kan? Tapi menjadi mahram dalam bab apa dulu? Menjadi mahram dalam bab safar diantaranya, dalam bab perjalanan. Tapi kalau dalam bab pernikahan, istri itu ghair mahram. Karena kalau mahram pasti haram dinikahi. Ketika boleh dinikahi berarti ghair mahram, ajnabiyah. Ya. Tapi dalam bab tentang ahlun, keluarga yang boleh menemani untuk safar, maka istri masuk kategori mahram, ya, dalam kategori safar. Jadi lihat kategorinya dulu. Nah, bagi wanita yang tadi yang khawatir akan bayinya saja, maka konsekuensinya adalah wajib qadha dan wajib fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Jadi double. Kalau yang tadi sudah selesai ya, tentang masalah radha'ah, sepersusuan. Sudah paham ya? Jadi suami boleh menelan air susu dari istrinya. Boleh. Tapi ketidakbolehannya juga ada. Nyusu kepada istri itu. Kenapa? Takut putingnya, bau udud, bau rokok. Akhirnya si bayi pada saat nenen, mau. Kenapa? Mau rokok. Gitu katanya, kata si bayi. Nah, ya. Jadi ketidakbolehannya itu bukan karena ketidakbolehan menurut syara, bukan. Tapi ketidakbolehannya itu menurut unsur-unsur kekhawatiran atas si bayi. Jadi akhirnya bapak tambah lemu, anaknya kurus, kekurangan gizi karena sudah disedot oleh bapaknya, dan akhirnya sisanya bekasnya bau udud, bau rokok. Itu sih sebetulnya mah. Jadi boleh ya laki-laki, dan tidak menjadi mahram suami kepada istri. Jadi boleh. Kok nggak ada yang teriak hore sih? Kemudian kategori berikutnya adalah wanita yang haid. Wanita yang haid itu haram puasa. Bukan boleh tidak berpuasa lagi, tapi haram puasa wanita haid itu. Konsekuensinya wajib mengqadha puasanya tanpa fidyah. Wajib hanya mengqadha puasanya dan tanpa fidyah. Lalu kemudian kategori berikutnya adalah wanita yang sedang nifas. Termasuk wanita yang keguguran. Bukan karena melahirkan yang normal, tapi keguguran. Bahkan termasuk siktun, termasuk bayi keruron. Bayi keruron tuh contoh hamil sudah 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Bahkan andai pun belum mencapai nafhur ruh, itu menurut sebagian dari para ulama mengkategorikan tetap saja dia memiliki nifas, memiliki masa nifas. Di antaranya ada hasil bahsul masail ya. Bahwa wanita yang keguguran kondisinya tetap saja dia memiliki masa nifas. Masa nifas itu paling sedikit lahzatan.
satu tetesan, satu semburan, sakecerotan, gitu cek Sunda mah. Paling sedikit masa nifas itu satu tetesan. Sedangkan umumnya di kisaran 30 sampai 40 hari itu umumnya. Wa ghalibuhu gitu. Umumnya itu 30 atau 40 hari, 30 sampai 40 hari umumnya. Jangan disamakan semua pukul rata, jangan. Apalagi ketika istri melahirkan ataupun sesar, sama yang sesar juga ada nifas. Ya, meskipun keluarnya bayi tidak melalui jalan kemaluan si wanita, tapi dibelek perutnya, ada darah nifasnya, tetap ada darah nifasnya. Jangan menghitung nifas itu mutlak 40 hari, apalagi ngitungnya pakai mie rebus sekardus. Iya kalau benar jujur. Nah kalau pas lapar double 2 gimana? Lebih cepat habisnya nantinya, 2 bungkus sehari gitu. Jadi bukan 40 hari secara mutlak, itu umumnya 30 sampai 40 hari kisarannya. Akan tetapi wa aktsaru, paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari 60 malam. Jadi ada nifas yang sampai 60 hari 60 malam. Jadi Pak suami, kalau istri 40 hari 40 malam masih nifas, jangan dulu digaskeun. Ya, tong akan dihajar. Hajar lur, tong. Masih nifas. Masih ada kemungkinan 50 hari bisa gitu kan. Bahkan sampai 60 hari 60 malam bisa. Kemudian jangan ngitung juga pakai mie, karena apa? Khawatir istrinya sudah seminggu kemudian bersih. Seminggu saja, 1 pekan saja dia nifasnya kemudian bersih. Kan kalau nunggu mie-nya habis 40 bungkus kan rugi bandar. Gitu kan. Harusnya kan bisa, ayo gas gitu. Oh ini mah urusan politik lagi, bukan. Ya tetap ada nifasnya. Dan wanita yang nifas itu cukup mengqadha puasanya saja. Ya, cukup mengqadha puasanya saja tanpa fidyah. Lalu berikutnya yang kategori ke-12. Joni, apa itu? Jongos Nippon dan Joko, Jongos Korea. Juga Jonas. Pekerja berat yang lemah, mohon maaf ya, hereuy. Kategori ke-12 adalah para pekerja berat yang lemah. Mereka boleh berbuka, tapi diupayakan dulu berpuasa ketika sudah lemah, tak kuat, tak mampu, baru berbuka. Orang seperti ini hanya wajib mengqadha puasanya tanpa fidyah. Sehingga kalau pekerja berat yang luar biasa, dalam 1 bulan Ramadan mungkin ada kemungkinan ada orang yang hanya mampu puasanya 5 hari sepanjang Ramadan. Karena pekerjaan yang sangat berat, memikul kapal tanker, diangkut, dipindahkan gitu. Bagaimana dong? Dia wajib mengqadha puasanya nanti. Caranya kan ada 11 bulan setelah Ramadan. Jadi bisa setiap 1 pekan puasa 2 hari. Kan gitu. Setiap 1 pekan Senin Kamis tapi diniatkannya puasa qadha. Jadi sebelum fajar, sebelum subuh harus niat. Wajib. Kalau niat qadha itu wajib juga sama seperti niat puasa Ramadan. Wajib memalamkan niat. Tidak bisa niatnya di siang hari seperti niat puasa sunnah, tidak bisa. Jadi harus sebelum subuh harus sudah niat. Juga ini seringkali terjadi di masyarakat, kaum wanita umumnya sering menunda-nunda pelaksanaan qadha puasa Ramadannya. Kadang kalau sudah memasuki bulan Sya'ban baru gura-giru. Ya. Cobalah berupaya dari mulai Syawal tuh sudah mulai mencicil qadha puasanya. Jangan nunggu sampai Sya'ban. Jangan nunggu sampai Sya'ban. Mulai Syawal tuh kalau bisa sudah diniatkan qadha.
Contoh wanita yang ternyata punya qadhaan puasa ataupun laki-laki pas puasa sunnah Syawal setelah lebaran nih, setelah Idul Fitri. Mulai tanggal 2-nya itu kan mulai sunnah lagi itu berpuasa. Pokoknya dalam bulan Syawal itu sunnah berpuasa 6 hari. Ketika kita ingin puasa di bulan Syawal tapi punya qadhaan, niatin aja niat puasa qadha Ramadan. Ya, niat puasa qadha Ramadan. Ketika dilaksanakannya pada bulan Syawal, bertepatan dengan puasa sunnah Syawal, terlebih 6 hari yang pertama setelah Idul Fitri, artinya dari tanggal 2 tuh, sampai tanggal 7. Tetap fadilah puasa 6 hari di bulan Syawalnya tetap dapat. Begitu pula pada saat bulan Muharram, puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ketika kita niatnya qadha puasa Ramadan, di hari di mana disunnahkan pula puasa pada tanggal 10 Muharram, fadilah puasa Muharramnya, Asyuranya tetap dapat. Ya. Karena hakikatnya, haknya adalah puasa. Mau itu puasa qadha, mau itu puasa sunnah, ya tetap dia puasa pada hari itu. Ada pertanyaan tidak? Nah, ada lagi yang wajib puasa, ya, membayar puasa. Ini mah membayar. Jadi puasanya itu sebagai bentuk qadha, tapi lebih daripada seharusnya. Kalau yang haid 1 hari nggak puasa, ya qadhanya 1 hari. Yang musafir 1 hari nggak puasa, ya qadhanya 1 hari. Tapi ada yang 1 hari dia batal, tapi qadhanya wajib 2 bulan berturut-turut. Siapa? Yaitu orang yang melakukan jima persetubuhan di siang hari saat Ramadan. Ya. Melakukan persetubuhan di siang hari pada saat Ramadan, maka dia wajib mau dengan istrinya, mau dengan suaminya, pasangan sahnya, ataupun dengan selain pasangan sahnya, ya, dengan perzinahan atau yang lainnya, maka wajib baginya berpuasa nanti di luar Ramadan sebanyak 2 bulan berturut-turut. Kecuali haid, ya. Laki-laki juga yang haid, ya berarti jangan dihitung apa-apa kalau itu. Maksud 2 bulan berturut-turut, kalau ternyata bukan karena haid, bukan karena kondisi yang seperti ya haid lah atau nifas, kemudian buka, sudah dapat 1,5 bulan, ya, pokoknya buka aja lah, udah lelah nih kayaknya gitu kan. Ramadan aja 1 bulan, ini 1,5 bulan masih belum juga nih. Kemudian berbuka, nggak puasa, maka dia harus mengulang dari awal. Harus mengulang dari awal. Tuh, ya. Atau jika tak mampu sudah dilakukan, ternyata tetap tak mampu juga, malah menjadi sakit dan sebagainya, maka ada cara yang lain. Tapi cara yang paling pertama itu memerdekakan budak bahkan. Tapi kan sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Karena perbudakan tidak ada, ya ambil option yang kedua. Sebetulnya option yang pertama adalah itqu raqabatin, memerdekakan budak hamba sahaya. Tapi ketika tidak ada, ya berarti opsinya yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ketika sudah dicoba, tapi jangan karena saya mah nggak mau puasa, saya mah lebih baik memberi makan kepada 60 fakir miskin karena saya mau punya uang. Udah, kalau puasa saya nggak bisa. Belum dicoba, ya nggak boleh, nggak sah. Kafaroh seperti itu.